Seorang ayah kandung dan anaknya yang lebih tua tega menikam sang adik kandungnya hingga tewas di kediamannya Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur. Hal itu karena anaknya sering mengamuk dan menyerang keluarga serta tetangga setelah usai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Adapun pelaku sang ayah berinisial SR berusia 61 tahun dan anaknya atau kakak laki-laki korban berinisial TR berusia 34 tahun, sementara korban sang adik berinisial SH berusia 30 tahun meninggal dunia. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan awalnya pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada peristiwa bunuh diri pada Minggu 23 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Usai mendapat laporan tersebut, petugas kepolisian langsung menuju lokasi dan melakukan olah TKP guna periksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Karena ada bekas tusukan pada bagian tubuh korban, pihaknya langsung melakukan visum. Lalu melakukan pengembangan karena ada perbedaan informasi. Kemudian petugas melakukan interogasi kembali kepada para saksi diantaranya ayah kandung korban, kakak laki-laki korban, ibunya dan saksi-saksi lainnya. Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan pihaknya terus lakukan kecocokan keterangan satu dengan lainnya, disimpulkan bahwa hal ini bukan kasus bunuh diri, tapi penganiayaan secara bersama-sama hingga menghilangkan nyawa orang lain. Terungkap berdasarkan hasil pendalaman, kronologis penganiayaan tersebut berawal dari korban mengamuk dan marah-marah dengan mengayunkan pisau yang membuat ibu korban ketakutan. Kemudian kakak korban berusaha menenangkan dan membujuk korban. Tapi korban justru ingin menyerang kakaknya sehingga kakaknya keluar rumah. Mendengar kedua anaknya cekcok kemudian, sang ayah keluar dan berusaha menenangkan korban. Namun korban malah menyerang sang ayah dan membuat kakaknya yang berada di luar, masuk kembali ke rumah dan membantu menenangkan sang adik. Kombes Pol Ino Haryanto menjelaskan, saat sang ayah ingin mengambil pisau yang dipegang korban, pisau jatuh, namun korban masih berontak sehingga ayahnya ngambil pisau itu dan menusuk leher korban yang membuat korban bersimbah darah hingga meninggal dunia. Adapun barang bukti yang diamankan yakni satu bilah pisau gagang kayu berwarna kuning gading, satu bilah pisau dapur. Kini para tersangka telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung dan dikenakan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Sementara itu, tersangka SR berusia 61 tahun mengaku menyerang korban karena sering berontak dan menyerang keluarga serta tetangga sekitar. Hal itu dipicu karena korban kecanduan narkoba jenis sabu-sabu. Orang dari masyarakat telah terjadi peristiwa bunuh diri. Ya, itu peristiwa bunuh diri di kediaman yang saya sebutkan tadi. Berawal dari informasi tersebut, kemudian personil kami, Tim Apis dan Polsek Teluk Betung Timur mendatangi TKP, kemudian melakukan olah TKP. Tentunya mengumpulkan segala barang bukti yang ditemukan di TKP, kemudian mencatat semua saksi-saksi yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Jadi pertama, ini dibangun adalah kasus bunuh diri. Tentunya kami tidak langsung begitu percaya, ya, melihat dari satu bagian kemudian perkenaan di mana tusukan yang ada, ya, ini kami berusaha mendalam. Ditambah lagi hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter. Tentunya ini ada perbedaan informasi yang kami dapatkan. Berawal dari olah TKP dan informasi-informasi yang kami dapatkan ini, kemudian kami melakukan pengembangan, pemeriksaan lebih dalam lagi kepada saksi-saksi tersebut. Saksi yang kami periksa, yang pertama adalah ibu dari korban. Kemudian yang kedua, bapak dari korban. Dan yang ketiga, ini kakak dari korban, kakak laki-laki. Di samping itu juga, ketua RT, tetangga, kemudian juga kami lakukan pemeriksaan. Dan dokter yang melakukan visum juga sudah kami lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, terdapatlah informasi-informasi, tentunya ini informasi yang sangat-sangat berguna bagi kami. Dari satu orang kemudian ke orang lain kami kembangkan, kemudian
kemudian kami mintakan, kami lakukan kecocokan ya, antara satu keterangan satu dengan keterangan yang lainnya. Kami simpulkan bahwasanya ini bukan kasus bunuh diri. Ya, dari pemeriksaan tersebut ini bukan kasus bunuh diri, tetapi kasus penganiayaan secara bersama-sama, kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Siapa pelakunya? Yang pertama, dari hasil keterangan yang kami dapatkan, yang pertama adalah orang tua laki-laki berinisial SR61A. Dan yang kedua adalah kakak laki-laki yang berinisial TR usia 34 tahun. Ini adalah dua pelaku yang saat ini sudah kami tahan. Dari penyelidikan kemudian kami tingkatkan ke penyidikan, tentunya melalui proses-proses yang sudah kami lakukan untuk memastikan bahwasanya orang-orang tersebut adalah para pelakunya. Apa peran dari mereka? Karena di lingkungan ini korban Suhaibin itu usia 30 tahun. Selama ini dapat informasi yang kami gali, ada kelainan jiwa, ya, depresi yang berlebihan, kadang dia normal, kadang dia aneh-aneh seperti itu. Ini informasi awal yang kami dapatkan. Tentunya tidak serta-merta kami percaya. Ya, kami akan meminta keterangan dari dokter-dokter kejiwaan yang mungkin dia pernah melakukan pengobatan, terapi dan lain sebagainya ya kepada siapapun itu. Ya, kita mintakan rekam jejak atau riwayat tentang kesehatan. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV, melaporkan.